Selamat pagi, saudara terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sedemikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pembuangan dirasakan oleh bangsa Israel adalah sebagai bentuk penghajaran Tuhan atas kehidupan mereka. Di mana hal itu terjadi adalah akibat ketidakpedulian mereka untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Bahkan sangat sering dalam kehidupan bangsa Israel, para rajanya juga selalu berpaling dari Tuhan, tidak mengingat kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga dalam konteks kehidupan mereka, raja-raja Israel sering menerima pertolongan dari bangsa-bangsa lain di dalam mereka menghadapi masalah dan juga peperangan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Maka dengan itu saudara akan kekasih, kalau mereka telah merasakan itu adalah sebuah ganjaran dalam kehidupan mereka, di sini nabinya menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan turut serta di dalam menyertai kehidupan mereka. Allah itu mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Allah itu maha mendengar dalam setiap pergumulan hidup mereka. Dengan itu saudara akan kekasih, Yeremia mengajak agar semua bangsa Israel kembali kepada hal yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan juga melakukan kebenaran bagi setiap orang. Dengan itu saudara akan kekasih, disinilah Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa itu dengan mengatakan bahwa Allah itu telah mendengarkan sungguh-sungguh ratapan mereka. Allah itu telah mendengarkan keluh kesah mereka. Allah itu telah menyatakan kasih-Nya atas hidup mereka. Maka dengan iman, setiap orang yang bersandar kepada kekuasaan Allah akan berharap akan kesetiaan Tuhan itu, akan penyertaan Tuhan itu dalam setiap kehidupannya. Masa sekarang boleh kita katakan adalah masa sulit dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Untuk itu, sepatutnya lah kita melihat kebesaran Allah dan juga kemurahan Allah, agar Allah turun tangan menyelesaikan masalah ini. Siapa yang dapat menyelesaikan masalah ini? Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli, tetapi seolah-olah usaha itu sia-sia. Maka dengan itu saudara akan kekasih, kita diharapkan untuk meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan mengembalikan dunia ini kepada kesempurnaan seperti sedia kala. Maka dengan itu saudaraku yang kekasih, katakanlah dalam kehidupan kita masing-masing bahwa hanya Tuhan itu yang maha mendengar dan yang maha tahu dalam setiap pergumulan hidup kita. Allah itu adalah yang maha kasih di dalam mendengarkan setiap problem yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka dengan itu saudara akan kekasih, jangan pernah berharap akan kuasa dunia ini, tetapi berharaplah akan kasih Tuhan, agar Dia selalu mendengarkan apa yang kita mohonkan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha sempurna di dalam memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, asal kita selalu mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka jadilah orang yang bertobat dalam setiap kehidupan kita, agar kita dikasihi untuk selama-lamanya. Tuhan menyertai kita,
Dan kiranya hari ini selalu membawa sukacita bagi kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang maha mendengar dalam setiap keluh kesah kami. Engkau akan mengembalikan hidup kami Tuhan ke arah yang sempurna, ke arah sukacita. Terlebih Tuhan di dalam menghadapi setiap problem yang terjadi saat ini, yaitu penyakit corona. Biarlah Engkau hadir Tuhan untuk menyelesaikannya, sebab Engkaulah andalan kami. Kami jalani hidup kami Tuhan bersama Engkau. Kiranya Engkau yang selalu mengasihi dan juga memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati dan menyertai kita.